Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka hendaklah kalian menyimak. Di sini menyimak bukan hanya sekedar mendengar. Dan diamlah kalian, semoga kalian mendapatkan rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat ialah orang yang menyimak bacaan Al-Qur'an. Menyimak itu diantara ciri-cirinya ialah dia diam dan dia simak Al-Quran yang dia dibacakan kepadanya. Dan dia berusaha untuk memahaminya. Itu namanya menyimak. Bukan hanya sekedar mendengar. Karena kalau mendengar, belum tentu orang itu menyimak. Dia mendengar tapi nggak tahu apa yang kita ucapkan. Kan banyak seperti itu. Dia mendengar suara kita ketika memanggil, ketika kita berbicara, tapi nggak tahu apa yang kita bicarakan. Itu namanya mendengar. Ya, hanya sekedar mendengar. Tapi orang yang menyimak, dia mendengar dan dia paham apa yang dikatakan kepada dia. Itu namanya menyimak. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah ialah orang yang menyimak, dia itu diam dan menyimak bacaan Al-Quran. Apa itu rahmat? Rahmat secara bahasa adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, berarti Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, Allah akan kabulkan permintaannya. Allah berikan dia pahala. Jadi ketika Allah memberikan rahmat juga maknanya ialah memberikan pahala kepada hamba tersebut. Ini keutamaan menyimak bacaan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kalau di masjid tadi disebutkan, apakah dapat pahala? Nah, ini juga perlu kita tinjau hukum daripada menghidupkan bacaan Al-Quran sebelum sholat 5 waktu di masjid-masjid. Yang kita khawatirkan ialah ketika Al-Quran itu dihidupkan, orang merasa sepele. Ya. Seharusnya bagaimana Allah perintahkan kepada kita ketika Al-Quran dibacakan untuk menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Tapi yang terjadi ketika dihidupkan Al-Quran, orang malah sibuk. Ada yang berteriak, ada yang masih menghidupkan musik, ada yang masih bermain, mohon maaf, judi atau apa. Akhirnya apa? Kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, disepelekan. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ini yang kita khawatirkan. Belum lagi memang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an mempraktekkan hal yang seperti ini. Mempraktekkan kalau sebelum sholat harus dihidupkan Al-Quran dahulu, dibacakan dulu baru kemudian azan. Gak pernah dipraktekkan. Sebaik-baik petunjuk ialah, ini keyakinan kita, wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lah kalau itu sudah jelas kita hukumnya. Kalau seandainya kita mendengar Al-Quran dari masjid, apakah dapat pahala? Sekali lagi, kita mendapatkan pahala kalau kita menyimak. Kalau kita Al-Quran dihidupkan tapi kita sibuk dengan HP kita, nggak dapat pahala. Jadi bagaimana? Al-Quran dihidupkan, diam kita menyimak, meresapi, mentadaburi. Ini yang baru mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu